Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak Kemenko. Dan kali ini dalam segmen SSP, Solusi Sengketa Pajak Kemenko, kita akan membahas mengenai serba-serbi beracara di pengadilan pajak. Dan pada video sebelumnya bersama dengan Pak Joko, kita sedang membahas mengenai pembuktian di pengadilan pajak. Dan khusus hari ini kita akan membahas mengenai putusan di pengadilan pajak. Dan saya sudah bersama dengan Pak Joko. Selamat datang Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Sudah siap ya Pak untuk membagikan ilmu bersama teman-teman semuanya? Siap untuk berbagi ilmu. Alhamdulillah. Baik Pak, langsung saja berkaitan dengan putusan di pengadilan pajak. Mungkin Pak Joko bisa langsung menjelaskan sebenarnya putusan-putusan di pengadilan pajak itu apa saja gitu Pak? Iya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan merujuk dulu ke definisi daripada sengketa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, bahwa sengketa di pengadilan pajak itu adalah sengketa yang muncul atau timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dan pejabat. Ya, pejabat ini kan bisa Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Bea Cukai, pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, yang mereka mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa keberatan, ya kan? Yang kemudian diajukan banding ke pengadilan pajak. Selain itu adalah gugatan, ya. Jadi yang timbul karena adanya peraturan perundangan terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa. Nah itu, kalau terjadi penagihan seperti itu, maka wajib pajak tidak bisa banding tetapi melakukan gugatan ke pengadilan pajak terkait dengan bagaimana sebenarnya munculnya surat paksa, kemudian munculnya surat penyitaan, dan kemudian pengumuman lelang, ya, dan itu seperti itu. Jadi berangkat dari situ, jadi pengadilan pajak itu menangani masalah sengketa perpajakan, bisa banding, bisa gugatan. Kalau banding terkait yang tadi ya, ada keputusan gugatan. Kalau gugatan terkait dengan putusan terkait dengan penagihan. Seperti. Terus pertanyaannya adalah bagaimana putusan pengadilan pajak? Jadi berdasarkan pasal 80 ayat 1 ada beberapa jenis putusan pengadilan pajak, yaitu yang pertama adalah menolak. Artinya permohonan dari pemohon itu ditolak oleh pengadilan pajak, oleh majelis pengadilan pajak. Kemudian yang kedua adalah mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Jadi putusannya bisa dikabulkan seluruhnya dari pemohon atau sebagian saja yang dikabulkan. Yang ketiga adalah menambah, ya, bisa saja putusan itu menambah jumlah pajak yang terutang, ya, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh majelis pengadilan pajak dalam sengketa banding. Kemudian tidak dapat diterima, artinya karena permohonan banding maupun gugatan tidak mempunyai persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang, maka putusannya adalah tidak dapat diterima. Jadi belum sampai ke materi banding maupun gugatan, itu sudah diputus, tidak bisa diterima, sudah selesai, itu urusannya. Yang selanjutnya adalah membetulkan kesalahan.
dan atau kesalahan itu dan atau membatalkan. Di sini artinya bahwa putusan pengadilan pajak tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan, ya, karena banyaknya sengketa yang rata-rata 1 tahun bisa lebih dari 12.000 dengan jumlah majelis kisarannya adalah 20, maka sengketanya yang cukup besar ini tidak menutup kemungkinan ada salah dalam mengutip pasal-pasal atau perhitungan-perhitungan daripada putusan pengadilan pajak. Nah, itu kan harus dibetulkan. Nah, pembetulannya bagaimana? Karena bisa informasi dari pemohon, bisa informasi termohon, ya tergantung pada siapa yang tahu duluan ya bahwa itu terjadi kesalahan, sehingga ini segera dibetulkan. Kalau acara pembetulan ini biasanya itu sidangnya adalah sidang dengan acara cepat. Kalau yang membatalkan itu artinya adalah bahwa itu terkait dengan, kebanyakan itu adalah terkait dengan gugatan yang misalnya prosedur penerbitan SKP misalnya itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka digugat, itu bisa digugat. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa itu ada yang gugatan adalah terkait dengan penagihan, tapi tidak hanya itu sebenarnya. Gugatan adalah bisa juga karena prosedur yang dilakukan oleh termohon itu tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga pemohon bisa menggugat itu, sehingga permohonannya membatalkan. Misalnya membatalkan karena prosedur SKP-nya ketika terbit SKP itu tidak benar, ya. Nah, itu digugat, kemudian pemohon minta supaya SKP-nya dibatalkan. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi demikianlah putusan di pengadilan, dan putusan pengadilan pajak itu adalah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah, ya. Ya tidak bisa digugat, tidak bisa dikasasi, ya sudah, itu bisa langsung dieksekusi, artinya seperti itu. Baik, gitu. Pak. Baik, berkaitan dengan putusan pengadilan pajak itu syarat sahnya itu seperti apa, Pak? Ya, dari syarat sahnya itu suatu putusan itu juga harus memuat berbagai macam terkait dengan formal dan material. Dia harus ada nomor putusan, itu harus ada yang jelas. Kemudian harus ada irah-irahnya. Irah-irah itu kalau di istilah di irah-irah banyak digunakan di pengadilan pengadilan umum, biasa menyebut irah-irah atau kepala. Kalau di dalam istilah di pengadilan pajak harus ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat itu harus ada, artinya bahwa putusan pengadilan pajak ini harus semuanya diserahkan ke atas, ya, semuanya untuk keadilan, ya, keadilan semua pihak, ya, maksudnya seperti itu. Kemudian juga harus ada kronologis sengketanya, harus dimasukkan di dalam itu, ya, awal SPT-nya seperti apa, kemudian SKP-nya seperti apa, nanti dibandingkan antara SPT dan SKP, ada perbedaan di situ, ya, sehingga ini terjadi selisih, ya, selisih ini yang ini. Kemudian ketika keberatan seperti apa, ya, putusan keberatan seperti apa, secara kronologis diurut semuanya, itu dituangkan di dalam putusan pengadilan pajak. Dan kemudian tentunya adalah terkait dengan bukti-bukti.
Ya, bukti-bukti apa yang disajikan oleh majelis dalam memutus itu berdasarkan keterangan baik itu lisan maupun tertulis, kemudian bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan. Kemudian tentunya ada dasar-dasar ya bahwa putusan pengadilan ini harus betul-betul berdasarkan bukti, kemudian pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim ini ya undang-undangnya, kemudian keyakinan bahwa putusan itu betul-betul memenuhi persyaratan perundangan perpajakan dan itu sifatnya adil. Dan jangan lupa kapan itu diputus, itu tanggalnya harus jelas, kemudian ditandatangani oleh majelis yang memutus itu, ya seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah tanda tangan panitera. Nah, itulah sah putusan pengadilan pajak. Untuk putusan pengadilan pajak juga harus dibaca terbuka untuk umum gitu juga ya Pak? Oh iya, jadi bukan hanya di dalam pembacaan putusan dibuka untuk umum, tetapi di dalam persidangan pun itu juga dibuka untuk umum. Jadi boleh, karena berbeda dengan dulu ketika masih BPSP ya, Badan Peradilan Penyelesaian Sengketa Pajak, itu tertutup sifatnya dengan dengan dulu itu. Kenapa kok tertutup ya? Pajak ini kan merupakan rahasia, jadi tidak semua orang boleh tahu, kecuali pada saat pembacaan putusan BPSP boleh terbuka. Ya, kalau sidangnya dulu nggak boleh. Tapi kalau untuk pengadilan pajak terbuka untuk umum. Baik. Jika salah satu dari syarat syah yang sebagaimana Pak Joko sebutkan tadi itu tidak terpenuhi, itu apakah disidangkan ulang atau seperti apa Pak? Oh ya, jadi itu nanti kalau sudah ketahuan seperti itu, maka karena tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang bahwa itu isinya harus bla 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 bla, maka kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi ya putusan itu menjadi tidak sah. Nah, bagaimana itu tindak lanjutnya ketika putusan itu tidak sah? Tentunya kan harus ada jalan keluar supaya putusan pengadilan pajak ini bisa betul-betul mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya, inkrah. Maka ketua pengadilan pajak memerintahkan kepada majelis untuk menyidangkan itu, ya, menyidangkan sengketa itu untuk disidang ulang dengan acara cepat, gitu. Karena itu kan tidak harus menyidangkan secara material seluruhnya, tidak, ya mesti yang misalnya tidak sah, misalnya ada kekurangan apa yang tidak dimasukkan di situ, ya Mbak. Misalnya tanda tangannya hakim cuma mestinya 3, itu hanya 2, misalnya, itu kan menjadi tidak sah. Tanda tangannya panitera misalnya tidak sah, yaitu langsung disidangkan ini dengan acara cepat, ya, itu. Jadi pada saat itu juga langsung diputus, dibuatlah pembetulan daripada putusan pengadilan pajak yang tadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa putusan pengadilan pajak itu kan ada yang membetulkan, ya, dibetulkan dengan menggunakan pasal itulah, ya, seperti itu. Bisa tidak sah tapi bisa dibetulkan. Oh iya, baik Pak. Kemudian kalau di pengadilan pajak itu yang merumuskan putusan itu hanya hakim saja atau udah ada timnya Pak? Kemudian misal nanti ada perbedaan pendapat pada akhirnya, itu seperti apa Pak? Ya, yang memutuskan tentunya majelis hakim. Jadi majelis hakim ada 3, ketua dan 2 anggota. Jadi putusan diambil dari suara terbanyak atau berada musyawarah lah. Ya, kita kan kalau habis sidang biasanya itu
bermusyawarah, sengketanya seperti ini kita alurnya seperti apa, oh nanti ke depan di sidang yang akan datang kita gini ya, di musyawarah di apa ini. Jadi yang memutuskan tetap majelis, Mbak, yang lain tidak boleh. Tapi bukannya misalnya panitera dimintain informasi ya, data-data ya biasa itu, minta data-data ini untuk memperkuat bukti putusan itu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan suara terbanyak, bagaimana kalau seandainya ada hakim yang berbeda pendapat, itu boleh saja. Jadi untuk melakukan dissenting opinion, jadi mempunyai pendapat yang berbeda. Ini satu-satunya. Jadi Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dikenal dengan adanya dissenting opinion. Ini ya pengadilan pajak yang mulai ada bahwa boleh adanya dissenting opinion. Nah, nanti hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda itu juga nanti dimuat di dalam putusan, ya kan? Jadi kan pendapat yang suara terbanyak itu dimuat, kemudian pendapat salah satu hakim yang punya pendapat berbeda dimuat juga. Ini pendapatnya seperti itu, dan itu sah, nggak apa-apa, dijamin oleh undang-undang pendapat ini. Nah, nanti kan itu di dalam undang-undangnya disebutkan bahwa suara terbanyak yang musyawarah dengan suara terbanyak yang jadi boleh, Pak. Jadi anunya seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih, Pak, berkaitan dengan apakah putusan pengadilan pajak ini kedepannya bisa dijadikan semacam acuan gitu, Pak, untuk putusan-putusan selanjutnya? Iya, putusan bagaimana terkait dengan putusan yang sudah ada, gitu ya. Itu kalau di Indonesia memang tidak dikenal adanya jurisprudensi, ya, Pak, ya. Tetapi ya kita memanfaatkan ya putusan yang sudah ada, tentunya itu kan akan diajukan oleh pemohon atau termohon, ya kan, bahwa ini sudah ada putusan dalam sengketa yang sama, misalnya BPN misalnya, ya, terkait ini sengketanya sama, tidak memenuhi persyaratan pasal 13 ayat 5 dan persyaratan 13 ayat 9 Undang-Undang BPN yang harus memuat bla 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 bla, sengketanya sama. Ini tapi ini sudah diputus oleh majelis lain dengan putusan dikabulkan atau ditolak, ya kita nggak tahu ya, Mbak. Misalnya seperti itu, misalnya ditolak misalnya, ya kita minta termohon. Kalau ditolak itu kan berarti kan termohon yang mempunyai yang dianggap benar kan, ya. Maka mana putusan itu, majelis akan mengatakan meminta kepada mana putusan itu yang bisa ini untuk disampaikan. Itu biasanya di dalam persidangan termohon sudah mengutip itu, ya, putusan majelis sebelumnya, putusan majelis nomor sekian, ya, bla 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 bla, ini memutuskan seperti ini. Nah, dia itu dimuat dalam penjelasan tertulisnya dia, ya, untuk meyakinkan tentunya hakim. Tetapi kita juga sebagai majelis juga minta buktinya mana, ya, diminta untuk kopinya. Dia kan bisa download dari webnya Sekretariat Pengadilan Pajak, kemudian itu disampaikan kepada kami, atau bahkan dia meminta kepada wajib pajak yang sudah menerima putusan, dia kopi, keserahkan kepada majelis. Nanti majelis bagaimana? Ya diteliti apakah nomor ini betul-betul terkait dengan ini, diteliti anunya, terus apakah kasusnya betul-betul sama. Jadi intinya seperti itu, Mbak. Jadi boleh
ini ya ini kan untuk mengukur bahwa putusan pengadilan pajak itu betul-betul ada keadilan. Masuk yang di sana sudah diputus misalnya ditolak, di sini diputus mengabulkan, padahal sengketanya sama, aturan-aturan perundangan yang diaju juga sama. Dan yang kedua di sini adalah memberi kepastian bahwa terkait dengan sengketa yang seperti ini itu hasilnya adalah seperti itu, ya kan? Dan itu tentunya putusan yang sebelumnya adalah ya ada asas kemanfaatan. Jadi majelis ada memanfaatkan putusan yang sudah ada untuk penemuan di dalam putusan ini. Jadi seperti itu. Jadi diacu untuk keadilan, untuk kemanfaatan dan kepastian hukum. Seperti itu diacu, Pak. Baik, terima kasih Pak Joko atas ilmunya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Mungkin Pak Joko ada hal yang mau disampaikan begitu Pak untuk teman-teman semuanya. Ya, jadi silakan penonton ya, kalau kami kan berbagi ilmu terkait dengan bagaimana beracara di pengadilan pajak, sehingga kalau penonton masih ada keraguan-raguan atau pertanyaan-pertanyaan terkait beracara di pengadilan pajak, ya silakan dihubungi Solusi Sengketa Pajak di Menko. Ya, saya kira itu pesan saya. Baik, terima kasih Pak Joko, sangat luar biasa materi hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya, apabila rekan-rekan masih memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Saya dan juga Pak Joko pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya semuanya.